Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pendataan ya di untuk pengusulan ASN yang kemarin. Kemarin kan syaratnya sudah. Sekarang kita tindak lanjuti. Ini saya ambil dari live reportnya dari BKD Jatim ya. Untuk daerah lain saya kurang tahu. Kita langsung saja kita mulai. Nah, di sini adalah kebijakan dan teknis pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, ini di lingkungan Dinas Pendidikan. Tapi nanti di dalamnya akan disinggung beberapa tentang yang non-guru juga. Kita lanjut. Nah, dasar pendataan itu merujuk pada Surat Menteri Pan-RB tanggal 31 Mei yang kemarin sudah saya share infonya di video sebelumnya, yaitu pegawai pemerintah itu hanya ada dua, yaitu kalau nggak PNS ya P3K. Kemudian pendahuluannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, ini PP tentang manajemen P3K ya. Pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, yaitu pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BU, BLU atau BLUD, kemudian lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru, gitu. Jadi ini sudah termasuk juga perguruan tinggi negeri baru. Terus masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun dan dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Ya. Jadi deadline-nya tetap tanggal 28 November tahun 2023 ya. Kita lanjut. Menindaklanjuti amanat PP 49 tahun 2018, kemudian surat PLT Menpan RB tahun tanggal 22 Juli perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga, SE Sekda Provinsi Jawa Timur perihal pendataan tenaga non-ASN juga. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan pendataan. Yang pertama, THK 2 yang terdaftar dalam database BKN. Jadi untuk khusus THK 2 itu dia harus terdata di database dari BKN. Dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi baik guru maupun non-guru, gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapat honorarium mekanisme pembayaran oleh APBD, ya. Digarisbawahi ini oleh APBD, bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik perorangan maupun pihak ketiga. Jadi bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik perorangan dan pihak ketiga, wajib APBD karena ini adalah sosialisasinya dari pemerintah Jawa Timur. Kalau yang nasional kemarin itu wajib APBN atau APBD, gitu ya. Kemudian diangkat paling rendah oleh kepala satuan unit kerja. Nah, di sini tadi dijelaskan kemarin sama pihak BKD, untuk sekolah itu minimal kepala sekolah. Karena unit kerja terkecilnya di Dinas Pendidikan itu adalah kepala sekolah. Jadi diangkatnya oleh kepala sekolah, bukan oleh KTU atau WAKA atau yang lain. Jadi langsung SK-nya itu SK kepala sekolah. Itu paling minimal untuk guru. Dan yang lain itu minimalnya kepala unit kerja. Gitu ya. Di itu kan sendiri-sendiri ya. Kalau di puskesmas bagaimana, di rumah sakit bagaimana, gitu ya. Intinya diangkat oleh kepala unit kerja, bukan yang di bawahnya. Kemudian bekerja paling singkat 1 tahun, jadi 1 Januari tahun 2021 sampai Desember 2021. Jadi TMT Januari itu paling minimalnya yang bisa didaftar, gitu ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Tapi biasanya untuk guru itu kan maksimal 1 tahun ya. 1 tahun sebelum pensiun itu bisa 60. Tapi
di sini oleh pemerintah Jawa Timur paling tingginya 56 tahun. Jadi diikuti saja apa yang mereka mau. Gitu ya. Ini adalah persyaratan pendataannya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana skemanya? Jadi skemanya yang pertama itu dari unit kerja dulu, yang paling kecil. Itu nanti di berkasnya itu adalah SK, perjanjian atau bukti pembayaran honorarium agar disiapkan. Kelengkapan data individu pada masing-masing tenaga perjanjian ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dihimpun dan diakomodir oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya perekaman non-ASN disampaikan menggunakan aplikasi dari BKN. Lalu kepala perangkat daerah yang tidak menyampaikan dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN. Jadi yang pertama menginput, mendata itu adalah unit kerja masing-masing. Kalau di sekolah ya sekolah dulu, sekolah mendata. Kemudian oleh sekolah disampaikan ke cabang dinas atau dinasnya. Nah, dari dinas pendidikan itu nanti ke BKD. Nah, setelah dari BKD nanti baru ke BKN. Begitu ya. Kalau rumah sakit, nanti dari rumah sakit ke mana, terus disampaikan ke BKD, BKD ke BKN. Intinya seperti itu. Ya, oke. Jadi diperhatikan, untuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya, saya garis bawahi pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang berhak ikut pendataan, itu yang pertama, itu PTT, PK, kemudian pegawai BULD dan non-BULD, kemudian GTT dan PTT sekolah. Di luar data tersebut tidak bisa. Jadi BLUD dan non-BLUD itu bisa ikut asalkan dibiayai oleh APBD. Ya, jangan dipisah dari yang tadi ya. Saya BULD tapi saya digajinya melalui pengadaan barang dan jasa. Nah itu nggak bisa terdaftar. Jadi yang terdaftar itu pegawai BULD dan dibiayai APBD. Gitu ya, atau PLU yang dibiayai APBD. Seperti itu ya. Jadi semua yang terinventarisasi di APBD itu bisa didaftarkan. Jadi nanti pihak sekolah itu harus mendata, gitu ya. Yang kedua, yang tidak memiliki nomor induk tidak dimasukkan. Kemudian jumlah tenaga non-ASN per Agustus itu di pegawai pemerintah Provinsi Jawa Timur itu totalnya ada 26.275. Nah, untuk yang guru kemarin disampaikan oleh pihak BKD bahwa mereka menyampaikan sekitar 2.400 formasi untuk guru ya, untuk tahun ini, gitu ya. Kemudian semoga nanti bisa ditambah karena kurangnya untuk GTT PTT itu masih banyak sekali ya. Sampai di sini pemberitahuan kali ini. Oh ya, satu lagi, karena ini hanya pendataan, jangan terlalu berharap tentang afirmasi ya, baik yang non guru maupun guru, karena ini hanya didata agar bisa diikutkan seleksi. Jika dapat afirmasi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan kecewa, karena namanya seleksi, gitu ya. Jangan menafsirkan yang lain-lain. Kita tunggu pernyataan resmi dari BKN. Bagaimana nanti seleksinya? Apakah yang honorer dapat afirmasi atau enggak, gitu ya. Selama belum ada pernyataan resmi, saya harap kalian tidak percaya dengan isu-isu yang langsung, oh ini didata langsung diangkat, itu enggak. Jangan percaya ya. Karena semua seleksi itu wajib, semua yang diangkat sebagai P3K itu wajib dari seleksi. Nah, seleksinya seperti apa? Di PP-nya administrasi dan seleksi kompetensi. Gitu ya. Jadi kalau langsung diangkat itu sepertinya mustahil, karena apa? Karena itu menyalahi PP dan undang-undang. Oke. Jadi semua wajib diseleksi. Masalah afirmasi kita tunggu sama-sama bagaimana nego dari instansi dan BKN-nya seperti apa. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.